Okay, so good afternoon, everyone. Thank you for joining me. Yes, thank you for joining me in this Zoom meeting. I'm so sorry because I have to merge your classes into one ya. Harus saya gabung kelasnya karena kebetulan materinya sama dan hanya penjelasan tentang penugasan saja. Jadi digabung kelas perawat dan kelas anestesi ya. I'm so sorry for that. I hope you are okay with that ya. Semoga tidak berkeberatan ya. Okay. So in this meeting, I'd like to explain you the assignment for meeting 11 for nursing as well as anesthesia, elementary English class. Jadi minggu ini kita sudah masuk meeting ke-11, dan meeting ke-11 sebenarnya adalah production, and it will be a speaking time. Jadi produksinya berupa apa? Berupa speaking time, ya. And what are you going to do in this meeting? Let me explain you. I'll share my screen. Yeah. This one ya. Sudah terlihat screen saya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, great. Saya jelaskan ya. Jadi ini adalah penugasan untuk meeting 11. Meeting 11 adalah production judulnya. Jadi kalian akan mencoba memberitahukan atau memproduksi apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Dan kebetulan yang menjadi topik pada production kali ini adalah meeting 5 sampai ke 10, yaitu tentang present perfect, kemudian similarity, comparative, dan superlatif. Jadi pada topik pembahasan city and hometown. Nah, production-nya berupa apa? Production itu bisa macam-macam, bisa speaking, bisa writing. Nah, kebetulan untuk meeting 11 ini production-nya berupa speaking. This one is the topics ya. Jadi topics-nya ada 2. Yang pertama adalah experiences, pengalaman. Yang kedua adalah comparison. Ada 2 topik dan setiap mahasiswa hanya mendapatkan 1 topik saja. Lalu bagaimana pembagian topiknya, Miss? Nah, nanti pembagian topiknya akan saya bagi siapa yang dapat topik 1, siapa yang dapat topik 2. Untuk setiap kelas, pembagian topiknya seperti ini saja ya. Mahasiswa yang nomornya ganjil itu dapat topik 1, sedangkan mahasiswa yang nomornya genap topiknya adalah topik 2. Wait, saya perlihatkan salah satu contoh ininya. Daftar mahasiswanya ya. Ini misalnya mahasiswa 2C1 dulu ya. 2C1 kebetulan ini ada berapa mahasiswa nih? Wait, saya share dulu. Nah, ini adalah contohnya. Ada mahasiswa di level C1 ya, anestesi. Ada 1 sampai 27, ada 27 mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa yang bernomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya akan mendapatkan topik 1 ya. Sedangkan mahasiswa dengan nomor genap 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya akan mendapatkan topik 2. Jadi misalnya ada dia Nurfaizah topik 1 berarti yang akan dibuat adalah experience. Kemudian Mailani juga Solange, kemudian Kinara, Feby, Vanessa, and so on and so forth dan seterusnya ya. Kemudian yang dapat topik 2 siapa? Yang dapat topik 2 adalah Alifika, Aidil, Devi, Khofifah,
and etc. Nanti ini juga saya upload di Skal saya untuk pembagian topiknya, siapa yang mendapatkan topik apa. Nah, kita kembali ke penugasannya. Jadi topik 1 adalah experiences, pengalaman. Isinya apa? Isinya adalah telling experiences using present perfect and past simple. Jadi karena membicarakan tentang pengalaman, pengalaman itu adalah sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi yang kalian pakai tensesnya adalah present perfect atau bisa juga past simple. Lalu kalau yang topik kedua yaitu comparison, kalian akan membandingkan beberapa tempat. Nah, misalnya your hometown and your city of residence. Jadi misalnya kalian sekarang tinggal di Purwokerto. Kemudian hometown kalian, daerah asal kalian adalah misalnya Subang di Jawa Barat. Nah, you have to compare both cities. Kalian akan membandingkan antara Purwokerto dan Subang. Jadi kalian akan menggunakan language points, yaitu similarity, as adjective as, ataupun comparative, yang adjective plus ya, smaller, bigger, livelier, atau yang pakai more expensive, more comfortable, dan juga superlatifnya, misalnya the most comfortable, the biggest, the dirtiest, and etc. Jadi ini 2 topik ya, sudah paham? Topik 1 untuk mahasiswa ganjil, yang nomor ganjil, 1, 3, 5, dan seterusnya. Topik kedua untuk mahasiswa yang nomor urut genap, 2, 4, 6, dan seterusnya. Sekarang kita lihat contoh dari topik 1. Nah, for topic 1, you can use the following guidelines to make your draft. Jadi sebelum speaking, pastikan kalian mempersiapkan dulu apa yang akan dibicarakan. Nah, that's draft. Itu adalah draft kalian. Kalian bisa menggunakan guideline questions di bawah ini untuk membuat draftnya. Kita lihat contohnya nomor 1. What cities have you been to in Indonesia? Kota apa saja yang pernah kamu kunjungi di Indonesia? Kamu pernah ke kota mana saja? Kemudian, what's your favorite city? Menurut kamu dari tempat-tempat atau kota yang sudah dikunjungi, mana yang jadi tempat favorit? And the reason. Why? Kenapa? Kemudian nomor 3, have you ever been to popular cities in Indonesia such as Bandung, Bali, or Lombok? Apakah pernah mengunjungi kota-kota yang terkenal di Indonesia seperti misalnya Jakarta, Bandung, Bali, atau Lombok? Sudah pernah atau belum? Kemudian apakah kalian ingin pergi ke sana? Kenapa? Nah, these are the guidelines. Karena ini cuma guideline questions, jadi tidak semua itu harus dijawab ya. Jadi seperlunya saja. Kita lihat contohnya dalam draftnya. Hi, my name's Bonnie. I'm from Purwokerto, Central Java. I have ever visited some popular cities in Indonesia, such as Jakarta, Bandung, Surabaya, and Padang. Jadi ada language point di sini. I have ever visited. Kita pakai present perfect ya, dan pakai kata ever karena pernah. Kemudian kalau sudah bilang saya pernah ke suatu tempat seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, bisa dijelaskan lagi kapan. So this is more specific, lebih spesifik. Kalau kalian membicarakan kapannya dan lebih spesifik, maka kalian menggunakan past tense atau simple past. I went there when I was in senior high school. Saya pergi ke sana ketika saya masih SMA. This one is past tense. Kemudian, you can also talk about your opinion. Tadi juga ada yang favorite ya. Boleh, my favorite city is bla bla bla. Atau kalian juga bisa bilang, in my opinion, Bandung is the best city I have ever traveled to. Bandung adalah kota yang terbaik yang pernah saya kunjungi. Kenapa? It is because Bandung has a lot of picturesque tourist destinations
Misalnya apa? Kraton Cliff and White Crater. The food in Bandung is great too. I have ever tried mie kocok and the taste is just amazing. Ini adalah contoh lain dari experience ya. Pernah apa? Oh, pernah mencoba mie kocok. Kemudian, next time I plan to go to Lombok since I have never been there. Lain kali saya berencana akan pergi ke Lombok karena saya belum pernah pergi ke sana. I heard Lombok is beautiful too. I have never tried diving, so I think Lombok will be the best place to do that. Saya belum pernah nyoba diving nih, jadi aku pikir Lombok akan jadi tempat yang paling baik untuk melakukannya. Jadi ada yang saya buat tebal di sini, ada I have ever visited, I went there, I have ever traveled to, I have ever tried, I have never been there, I have never tried diving. Nah, ini adalah language focus yang ditekankan di sini. Karena membicarakan tentang experience, berarti sesuatu yang pernah atau belum pernah dilakukan. Jadi konteksnya memakai present perfect tense, atau bisa juga pakai simple past untuk sesuatu yang sudah spesifik, ya. Okay, that's topic 1. Now let's continue to topic 2. Untuk topik kedua, you have to compare your city of residence with your hometown. Jadi kalian bandingkan tempat tinggal kalian yang sekarang dengan kampung halaman. You can use similarity, comparative, and superlative to describe those places. Boleh pakai similarity, comparative, dan superlative untuk mendeskripsikan tempat-tempat tersebut. And you can also talk about many things ya. Bisa ngomongin tentang makanannya, bisa ngomongin tourist destinations-nya, atau culture, budayanya, people, misalnya, oh kalau orang-orang Bandung ini lebih fashionable daripada orang-orang di Purwokerto. Jadi bisa terlihat komparatifnya. People in Bandung are more fashionable than people in Purwokerto misalnya. Atau living cost, biaya hidup. Mana sih biaya hidup yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah. This is the example, ya. Hello, my name is Lisa. I'm from Temanggung, but currently I live in Purwokerto. Saat ini saya tinggal di Purwokerto. Purwokerto is the biggest city in Banyumas Regency, Central Java. It has lots of great buildings and tourist destinations. It's larger and more modern than Temanggung. However, Temanggung has a lot more mountains. The food in Purwokerto is generally much better. It's tastier, cheaper, and more various than the food in Temanggung. Restaurants in Purwokerto are not as expensive as in Temanggung too. That's why I enjoy living here in Purwokerto. I think living here is as comfortable as in my hometown. Bisa dilihat bagian yang dicetak tebal, itu adalah language focus kita yang kita bahas. Ada the biggest city, berarti kita pakai superlatif. Ada larger, more modern, better, tastier, cheaper, more various. Itu adalah komparatif ya, yang pakai atau pakai more. Dalam bahasa Indonesia kita translate jadi lebih. Lebih besar, lebih modern, lebih baik, and etc. Kemudian kita juga bisa nih pakai similarity. Are not as expensive as atau as comfortable as. Jadi kalau ada bentuk as, adjective as, baik positif maupun negatif itu menunjukkan similarity. Sama atau tidak sama. Restaurants in Purwokerto are not as expensive as in Temanggung. Berarti restoran di Purwokerto tidak semahal
di Temanggung. Tapi tinggal di Purwokerto itu senyaman tinggal di kampung halaman. Nah, this is the example for topic 2. Nah, sebelum kita lanjut ke mekanisme speaking time-nya, apakah ada pertanyaan untuk topik 1 dan topik 2? Any questions? Not yet, Miss. Not yet. Udah jelas ya? Intinya di topik 1 yang kita bahas adalah experience. Pernah atau tidak pernah. Membicarakan tentang kota-kota yang sudah pernah atau belum pernah kita kunjungi. Kemudian yang topik kedua, kita membandingkan 2 kota. Bisa kota tempat tinggal kita sekarang dengan kampung halaman. Nah, problemnya adalah gimana kalau misalnya Meli Aprianti itu orang Purwokerto. Nah, hometown-nya kan juga Purwokerto. Nah, gimana bisa bandingin? Nah, bandinginnya bisa bisa membandingkan Purwokerto yang sekarang dengan Purwokerto yang dulu. So, the present and the past. Misalnya, kalau dulu udara di Purwokerto itu lebih segar, lebih sejuk. Kalau sekarang lebih panas misalnya. Atau kita membicarakan tentang tourist destinations-nya. Ternyata sekarang sudah banyak sekali tempat-tempat wisata yang dibuka di Purwokerto. Jadi sekarang lebih banyak tourist destinations di Purwokerto daripada zaman dulu. Atau misalnya lagi living cost-nya. Ternyata kalau living cost-nya itu sama nih. Dulu sama sekarang tetap nggak ada perubahan, sama-sama masih murah tinggal di Purwokerto. Berarti living in Purwokerto in the past was as cheap as living in Purwokerto now. Misalnya seperti itu. Jadi bisa satu kota, tapi yang dibandingkan adalah sekarang dan dulu. Tapi diingat-ingat ya, kalau sekarang berarti konteksnya pakai present, kalau lampau berarti pakainya past tense. Atau bisa juga misalnya membandingkan kota tempat tinggal atau hometown dengan misalnya kota dari kakek atau nenek. Nah, kota tempat tinggal kakek atau nenek kan biasanya dikunjungi ketika liburan ya. Jadi kalian bisa membedakan, bisa membandingkan 2 kota tersebut. Boleh, misalnya Purwokerto dengan kota dengan misalnya Jakarta atau Purwokerto dengan Bandung, and etc. Ya, jadi yang penting ada perbandingan antara 2 kota atau bisa satu kota tapi konteksnya present and past. Nah, sekarang kita lanjut ke mekanismenya. How to do the task. So divide the students into groups. Group 1 will get topic 1 and group 2 will get topic 2. Tadi sudah ya. Jadi yang nomor urut ganjil topik 1, nomor urut genap dapat topik 2. Kemudian make a video recording while talking about the topic given. Jadi yang harus kalian lakukan sebelumnya adalah membuat draft, membuat catatan, tulisan. Setelah itu try to memorize it, coba dihafalkan. Kemudian setelah itu buatlah video recording. And then upload the video on YouTube and submit the link of YouTube video in the assignment pocket on Scalsa. Jadi silahkan setelah di-upload di YouTube, nanti submit link of YouTube videonya di Scalsa. Bisa juga nanti ini ditambahkan draftnya juga ya. Wait, saya revisi. And draft. Nah, kalian kan sebelumnya sudah membuat draft. Nah, draftnya silahkan dibuat jadi bentuk PDF ya, dan di bawahnya atau di atasnya diberi nama, kelas, kemudian link of YouTube video ya.
Setelah itu di-upload di kantong assignment di Scalsa. Jadi setelah itu nanti nilainya bisa langsung saya masukkan di situ. That's it. I'd like to give you the examples of the video ya. Nah, saya minta izin ke Salsabila ya. Salsabila dari Nursing 2A1. Nah, this is the examples of the video and I think this is the good one ya. Ini video yang bagus sekali. Topiknya adalah cooking. Waktu pertemuan 4 kemarin ya. Jadi kalian membuat procedure text, bagaimana cara membuat sesuatu. Kemudian saya suruh mahasiswa untuk membuat videonya dan diupload ke YouTube. Nah, ini adalah gambarannya, gambaran bagaimana cara kalian membuat videonya, kemudian diupload ke YouTube. Boleh ditambahkan animasi, boleh ditambahkan musik, and etc. That will be a good point. Bisa jadi tambahan poin yang bagus ya. Let me see the video first. Kita coba lihat videonya ya. Hello everyone, how are you doing today? I hope that everything is going well for you. In this video, we will make an example of procedure text, namely how to make a mango milkshake. However, before that, my name is Salsabila Saputri. I am a second grade A nursing undergraduate student at Harapan Malsa University with a student ID number which is 21 01 03 094. Now, let's make it. First, wash the mango cleanly. The second, peel the mango. Next, cut the mango into small pieces. After that, put all the ingredients such as mango, milk, and brown sugar into the blender. And then blend it for about 1 minute. Next, you can add ice and blend for another 2 until 3 minutes. After that, pour the mango milkshake into the glass. Finally, mango milkshake is ready to drink. Well, everyone, that's all the example of procedure text of how to make mango milkshake. Thank you for your attention and bye-bye. Okay, that's the example ya. Jangan salah fokus sama gambar VBTS di belakangnya ya. Your focus is how you make the video. Okay, any question? Ada pertanyaan? No? Miss izin bertanya, Miss. Yes, please, Meli. Jadi, Miss, yang di-upload itu kan teksnya juga, terus beserta sama linknya juga ya, Miss? Itu dibikin PDF gitu ya, Miss? Betul sekali. Jadi, sebelum kalian bikin video, kalian kan bikin draftnya dulu, bikin tulisan. Nah, tulisan itu kan yang akan kalian hafalkan kan? Nah, tulisan itu nanti dibuat PDF, tapi juga dikasih nama, kemudian kelas, dan juga link videonya. Biar setelah itu saya bisa masuk ke linknya gitu. Atau Word juga bisa. PDF bisa, Word juga bisa. That's it. Baik, Miss, thank you. Yes. Anything else? Ada pertanyaan lain?
Untuk topiknya ada pertanyaan, topik 1 dan 2. No questions? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas untuk penugasannya? Sudah, Miss. Yes, Miss. Okay, great then. Nanti saya upload juga di Scalsa ya, PDF ini, PDF tata cara, guideline penugasannya. Nanti bisa silahkan di download dan dijadikan acuan ya. Oke, untuk deadline-nya berarti 1 minggu dari sekarang. Sekarang tanggal 11 ya. Tanggal 11 berarti deadline-nya adalah hari Minggu tanggal 17 midnight, jam 12 malam. Oke, hari Minggu tanggal 17 maksimal pukul 12 malam. That's it. Anything else? Ada pertanyaan lain? Tidak, Miss. Tidak ya, sudah cukup jelas ya? Jelas. Yes, Miss. Okay, then if there is no question, so I guess we can end it here. Kita akhiri ya. Beneran ini nggak ada lagi yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, kita tutup. From nursing, yang dari keperawatan, ada yang bertanya tentang topik atau mungkin tentang mekanisme penugasannya? Not yet, Miss. Yet. What about from anesthesi? 2C1, ada pertanyaan? Not yet, Miss. Not Not yet. yet. Not yet. Okay, great. That's it then. If you have no questions, so I think we can end our Zoom meeting today. Please do the best for your speaking time, yeah? And after speaking time, you're going to have a quiz and then verbal evaluation and written evaluation, ya. Jadi mohon dipelajari materi-materi yang sudah diupload di Scalsa mulai dari meeting 1 sampai meeting 10 ya, karena sebentar lagi kita akan ada verbal evaluation dan written evaluation. Okay, that's it then. Thank you very much for joining me in this Zoom meeting. I will see you next time. Goodbye, everyone. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. You're welcome.